Program ini dibuat untuk transformasi budaya dan mempersiapkan organisasi masuk level 4 dalam Reinventing Organization, yang di dalamnya membahas tentang engagement, share value, delight customer, stakeholder balance, culture over strategy, dan empowerment. Menekankan perubahan mindset dan perilaku untuk tumbuh bersama selaras dengan visi transformasi organisasi. Dengan dasar buku What You Do Is Who You Are oleh Ben Horowitz, program ini akan dijalankan dengan 4 fase. Fase 1 membangun fondasi diri dan budaya yang berorientasi pada tindakan. Fase 2, menginspirasi masa depan dan mendorong inovasi. Fase 3, membangun hubungan kuat dan memperkuat orang lain. Dan fase 4, mengelola budaya dengan integritas dan merayakan keberhasilan. Mengemas teori dalam bentuk cerita agar lebih menarik, menjadi dasar pembelajaran untuk mengubah kultur dan budaya organisasi. Program ini diharapkan akan bisa membentuk agen perubahan yang nantinya akan melakukan proses pembelajaran pada tingkat di bawahnya. Program ini akan dipandu oleh Bapak Gatot Widayanto, Professional Strategy and Change Management Expert bersama Kak Dipi Div, dengan mengadaptasi metode pembelajaran inquiry dan brain power yang tidak hanya lebih menyenangkan, namun mampu menciptakan jiwa pembelajar sejati. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, Alhamdulillah puji Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama silaturahmi lagi di pekan kedua, What You Do Is Who You Are, yang kali ini akan membahas kisah Tusa Louverture, membangun budaya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Ada Pak Buntoro, apa kabar? Pak Ardi, Pak Santo tadi sudah bersapa-sapa, Ibu Edna, Pak Ali, Pak Anggit, semuanya, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, hatur nuhun pisan. Kita saat ini tiba di fase 1 pekan 2, rangkaian program Reinventing Organization 4.0 based on book What You Do Is Who You Are dengan kisah Tusa Louverture, chapter 2. Apakah kita akan mulai langsung dengan cerita? Oh tidak, karena sesi yang baik ini akan dibuka justru dari rekan-rekan semua. Mari kita ngobrol dulu, hangat bertukar pikiran tentang kesan dari pembelajaran yang diperoleh dari sesi 1. Kita ingat-ingat kembali Ben Horowitz yang kebingungan mendefinisikan budaya itu apa. Ada kasus Thorsten yang dia berdusta, Bob Noyce dan Andy Grove di Intel yang ketat melatih pegawai baru mereka dengan training budaya perusahaan, dan masih banyak lagi. Saya langsung saja persilakan kepada rekan-rekan semua, siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu. Mas Gatot dulu mungkin, Mas Gatot mau menambahkan, silakan. Ya, langsung aja ke teman-teman. Langsung aja bungkus. Soalnya kami sudah membaca semua ininya ya, yang memberikan IC-nya. Dan nggak ada yang pendiam tuh, semua bisa bicara kok. Ayo, anggap aja ini sedang menulis. Monggo. Ayo, atau kita ramekan itu layar dengan raise hand gitu. Nggak raise hand juga nggak apa-apa, langsung aja. Silakan, ayo. Monggo. Kalau diem berarti culture kita ya gini-gini terus saja. Mohon izin saya. Diizinkan, nggak usah mohon izin, diizinkan. Monggo Bu Yatna. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk sesi pertama sangat terkesan sekali bagaimana budaya MAK. Saya lebih pada tertarik bagaimana customer mengunjungi MAK, terutama customer ekspor ya. Saya bisa mengatakan bahwa semua customer yang mengunjungi PT MAK selalu mengatakan hebat. dan tidak hanya hebat tetapi juga sangat sangat terpesona sampai mengatakan saya tidak akan melupakan saat kunjungan ke MAK dan senang ingin berkunjung lagi. Dan itu juga dikatakan oleh mereka membandingkan dengan supplier lain. Awalnya tidak seperti ini yang saya bayangkan, ternyata MAK luar biasa. Itulah MAK, karena budaya MAK penuh dengan keramahan, profesional, sangat cepat mensupport customer yang membutuhkan bantuan ya,
Semua dipersiapkan dengan baik, budaya mempersiapkan dengan baik sebelum kunjungan, mengetahui budaya siapa yang akan berkunjung. Tidak hanya itu, tentu manajemen yang luar biasa, terima kasih. Tim MAK yang hebat, terima kasih. Dan juga yang dikatakan bahwa tidak hanya budaya, tetapi aspek-aspek lain yang menunjang keberhasilan MAK Esport adalah tentu kualitas produk, budaya selalu menjaga kualitas produk ya. Kemudian budaya untuk delivery on time, budaya inovatif, kemudian juga bersaing, budaya untuk price itu juga saya kira juga luar biasa ya. Maka ya, tapi juga service yang excellent dan kerjasama tim OEM. Tidak hanya itu, engineering, karena banyak OEM baru tuh engineering budaya untuk selalu berkembang terus, pokoknya memberikan service excellent untuk customer. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Etna atas pemantiknya ya. Ini yang lain-lain udah pada geram mau mencoba mengomentari. Nah, ini ada dua kata yang menurut saya menarik dan harus ditanggapi oleh teman-teman ya. Ada yang pertama adalah ramah, yang kedua kualitas produk. Nah, yang pertama dulu, bener nggak sih kita ramah? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Ayo, ayo kita bikin seru aja. Atau mau menanggapi kualitas produk juga silakan. Nggak harus urut ramah dulu terus kualitas, tapi salah satu aja. Siapa? Halo, saya Iya, bicara dengan siapa ini? ini saya Surana, Pak. Oh ya, Pak Surana, Iya, monggo iya. Pak, silakan Iya, Pak. ini terkait dengan kualitas produk ya. Ya, Hmm. oke. Memang produk kita sudah terstandarisasi baik untuk lokal, standar nasional maupun internasional, dan itu sudah kita terapkan. Dengan buktinya apa? Produk kita telah tersertifikasi baik untuk CE MDR, FDA US maupun SFDA Saudi dan lain-lain. Berarti ini kan membuktikan bahwa kualitas produk MAK memang standarnya sudah setara standar medical device kelas dunia. Hmm. Itu kenapa kita berani mendeklar itu, karena memang kita sudah terbukti untuk sistem legal product conformity telah terpenuhi. Seperti itu. Terima kasih Pak Gatot. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Surana. Satu lagi aja Pak Surana mau ditanggapi. Karena Ya, saya pernah ya, salah satu klien saya bikin judulnya adalah Beyond Conformity. ya, Ya. beyond conformity ya. Nah, sekarang gimana dengan MAK? Menurut Pak Surana, kita ini sudah beyond conformity atau belum? Sudah. Sudah. Sudah terbukti Oke. dengan didapatkannya lisensi sertifikat kelas dunia tersebut, berarti kita sudah beyond conformity. Oke. Jadi Kita tidak. berani mendeklar itu, Pak. Oke. 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 Terima kasih Pak Surana. Sama-sama, Pak. Ya. Oke. Ini Pak Buntoro resen apa mau menanggapi kualitas produk atau ramah Pak? Kualitas produk, Pak. Ya, monggo Pak. Yang dikatakan Bu Edna memang, sorry saya nggak on cam, Pak, karena di mobil nih. Oke, iya Pak. Jadi yang dikatakan oleh Bu Edna memang benar, tapi mungkin berbeda yang dikatakan oleh Bang Ali. Karena Bu Edna itu kirim 10 kontainer tiap minggu, tapi tidak ada komplain dari customer. Tapi kita itu domestik, kirim mungkin satu truk juga yang komplain juga tiap kali truk ada. Gimana itu Pak? Jadi tolong Bang Ali tanggapin itu. Kenapa bisa terjadi begitu? Apa budaya di EOP itu kenapa tidak bisa ditransfer ke MAK di HE? Oke, Silakan, sebelum ke internal Pak Buntoro, saya pengen tahu aja, ada yang mau menanggapi saya nggak? Jangan-jangan ya, orang kita ini memang rewel. Ya, orang-orang di Indonesia ini rewel. Ya. Jadi Tapi sebelum lebih rewel Jepang aja Pak. Oh gitu. Oh, Itu jadi yang super rewel rewel malam Pak. Jepang ya. Nah, Oke. itu urusan gris saja bisa repot, urusan hanya gris saja repot. The Molly Code story ya. Nah itu. Jadi Oke. ini
satu Bu Etna ngomong begitu, coba kita tunggu dengar tanggapan Bang Ali, karena Bang Ali tiap hari itu isinya tiap perempuan itu komplainnya macam-macam, atau Bu Inta yang komplainnya macam-macam itu, kenapa bisa terjadi perbedaan begitu? Silakan Bang Ali. Ayo Bang Ali, ngomong apa adanya loh Bang Ali. Bang Ali katanya Ben Horowitz nggak boleh ditutupin loh. Berita buruk tetap sampaikan yang buruk. Ya. Oke, terima kasih Pak Gatot dan terima kasih Pak Bun atas kesempatannya. Jadi memang yang paling mendasar yang saya lihat dan saya perhatikan dan saya coba praktekkan di HE, ya, figur Satoshi yang ada di EOP ini belum terbentuk yang ada di PT Mari. Saya bilang seperti saya tembak gitu ya. Kenapa? Karena figur desainer ini memang dia terjun langsung memastikan bahwa produk yang memang dia desain, dia tahu harapan mau dipakainya seperti apa, dia yang paham semua. Dia terjun langsung sampai mengikuti every single detail. Itu Pak Gatot. Nah, kekurangan yang kami rasakan, saya di sini mungkin posisinya adalah sebagai whistleblower ya. Whistleblower artinya saya menjaga kualitas. Di Satoshi pun seperti itu. Ya, saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya hanya menilai sesuatu dari drawing atau dari arahan dari sang desainer. Saya hanya memverifikasi go or no go, gitu. Nah, yang saya temukan dan saya rasakan di MAK lokal, ya. Memang betul apa yang dibilang Pak Buntoro. Kalau dibilang cerewet, lebih cerewet Satoshi, Pak. Cuma finish di kita. Artinya dia yang menjaga agar komplain ini tidak sampai ke end customer. Nah, di sini sudah mulai kami coba budaya itu. Saya mulai ribut dengan mulai ribut lah gitu ya. Mulai rame dengan teman-teman engineering, teman-teman R&D atau PT Mari saat ini. Gitu ya. Jadi dengan Pak Sambodo, dengan timnya Pak Taufik, lalu timnya Pak Andi ya sebagai jigmaker, saya coba pelan-pelan, saya meminta tolong dong ini link kasih gambar saya, jadi saya bisa pastikan hasil dari kamu itu bagus sebelum ini jadi beban di produksi. Itu sih Pak, itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih ya Pak Ali, terima kasih banyak. Ini menarik sekali ya. Jadi maaf nih teman-teman, ini kayaknya Pak Dodo mau berkomentar. Oke, sebelum ke Pak Dodo, jadi gini, maksud saya ini sebetulnya kalau memang culture-nya di EOP itu karena ada sosok Satoshi, kenapa kita nggak bisa menciptakan Satoshi lain, ya, Satoshi made in Indonesia di HE kita? Ya, dengan terlepas segala macam alasan bahwa produknya lebih bervariasi, ada OEM dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua, saya juga pengen tahu sebetulnya apa sih yang membuat kita ini terpaku dengan the way we do seperti sekarang ini gitu. Artinya yang dikatakan Ben Horowitz ya, itu culture adalah apa yang dilakukan perusahaanmu atau karyawanmu bila kamu tidak ada. Maksudnya kamu sebagai atasan gitu ya. Nah, berarti dengan kata lain gitu ya, ini mengamini yang dikatakan Ben Horowitz gitu ya. Artinya ya culture-nya yang di produk lokal ternyata masih seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Atau mungkin saya persilakan. Ya. Ini Pak Gatot. Tadi Bang Ali nyalain si Pak Pur kan, Mari kan. Padahal sebetulnya agak aneh juga. Kita rukir antara Dodo sama Ristanta. Ristanta di EOP bagus, tapi begitu masuk ke HE jadi jelek. Bagaimana itu? Nah itu jadi sebelum ke Dodo ke Pur dulu. Pur tanggapin itu karena kamu yang disentil oleh Bang Ali. Ayo Pak Pur. Ya Pak Bun, saya ingin menanggapi yang disampaikan Pak Ali. Saya pada prinsipnya tidak akan menjadi manusia Indonesia yang dulu pernah disebut menghindari itu Pak, menghindar dari tanggung jawab gitu ya.
Jadi tadi juga sudah disampaikan Pak Gatot juga ada dari sudut pandang saya ya. Satu, memang produk Satoshi variasinya sedikit, jumlahnya sangat banyak. Tadi juga Pak Gatot sudah menyebutkan. Sehingga dari desain Satoshi desain Satoshi itu memang dia akan konsen karena memang produknya itu sedikit. Konsen benar-benar menelengi atau fokus di produk itu. Jadi setiap kali itu banyak sekali perubahan-perubahan. Yaitu kalau kita lihat di grupnya Satoshi, kemudian ada saya, ada Pak Ali, ada Tokit itu hampir setiap hari itu minta perubahan, tapi di grup yang kecil gitu. Satoshi benar-benar fokus di produk itu. Nah, kemudian kalau di PT Mart sendiri karena produknya yang di-handle banyak, kadang-kadang saya dulu memang harapannya itu satu desain itu memang benar-benar bisa mengikuti produk itu sampai tuntas. Nah, dampaknya ketika mengikuti produk itu sampai tuntas, itu dia ada tanggung jawab produk lain yang mesti harus diselesaikan. Tapi itu memang benar catatan buat kami gitu. Ini kami baru membentuk desainer-desainer baru gitu ya, karena memang sekarang di tempat saya itu desainnya cuma ada 4 gitu. Untuk menghandle beberapa produk-produk yang ada di MAKI. Oke, terima kasih Pak Pur. Pak Gatot, artinya tetap saya akan fokus, ini jadi catatan buat saya. Saya juga sangat tertarik ya untuk bagaimana sih budaya Satoshi ini bisa saya terapkan di anak buah saya itu. Itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih juga. Menurut saya ya, mudah-mudahan saya tepat ini. Pak Pur tidak defensif, mengakui apa adanya dan mau melakukan perubahan, itu udah luar biasa Pak. Jadi yang penting Pak Pur menerima dan akan memperbaiki, walaupun itu nggak mudah karena ya tadi yang sudah kita bahas. Oke, satu lagi yaitu dari Pak Dodo ya, silahkan. Setelah Pak Dodo kita mau ngomongin yang selanjutnya, soalnya dari time management kita sudah 1:21 ini. Silakan Pak Dodo. Atau pokoknya EOP siapa yang mau bicara? Pak Dodo, singkat Pak. Singkat Pak. Hai, kalau dari saya pribadi mungkin menggarisbawahi kepada kemauan untuk berubah. Jadi kemauan untuk berubah dari pola pikir kita yang otomatis akan merubah pola tindak. Jadi ada pergeseran tentang kualitas kalau menurut saya. Jadi kalau saya mengamati memang si Mr. Satoshi itu quality is number one. Bahkan saya masih ingat sekali gitu, ketika terjadi ketidaksesuaian di proses, itu Mr. Satoshi lebih mengutamakan kualitas dan berani untuk mendelay sebelum masalah itu terselesaikan. Kemudian yang terakhir, kita itu kemarin dapat masukan ya Pak, kita mengirim sebuah spare part dalam kardus kecil, kotak kecil gitu. Harapan kita itu supaya tidak hilang atau keterlicut itu kita tempelkan di kardus di dalam kontainer. Akan tetapi ternyata orang Jepang itu menganggap bahwa kardus itu juga produk. Jadi jangan menempel di situ. Itu kalau nanti kita melepas isolasi itu ya, itu pasti akan menimbulkan NG itu. Walaupun kita mungkin berprinsip kardus itu mungkin sudah nggak sampai ke customer pasti akan dijual. Nah, betapa kita itu dikasih pengertian bahwa satu, nilai sebuah produk itu harus kita jaga. Lalu yang kedua, kualitas itu merupakan tanggung jawab dari semua proses. Itu metode yang paling pokok. Ya. Memang ada EOP, akan tetapi kalau belum ada kesadaran dari semua resource para pelaku, ya pasti akan terjadi NCA terus. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Dodo, karena bukan bermaksud untuk memotong, tapi ini menarik dan pembicaraan kualitas itu tidak akan pernah ada selesainya. Kalau ada selesainya, Pak Ali kita lengserkan aja dari posisinya gitu. Karena memang masalah kualitas ini memang di mana-mana selalu masalah. Oke. Untuk sementara, bukannya saya mencoba membatasi diskusi kita, sama sekali tidak. Toh setelah ini kita nanti akan ada diskusi. Coba sekarang kita beralih sedikit gitu ya, karena keterhubungannya ada semua ya teman-teman.
kita masuk ke sisanya Tosang Louverture ya. Nah, kita mau masuk ke sana, tapi kan kita sudah membaca ya. Nah, begitu membaca itu juga teman-teman udah ngirim tanggapan. Terima kasih ya tanggapannya, semuanya menarik sekali bagi saya. Saya juga banyak belajar, ada kisah Moby Dick, saya tahunya Moby Dick itu, saya terpaksa buka internet ya, karena saya bukan pembaca novel gitu ya. Oh, Moby Dick itu ternyata kisahnya seperti ini gitu ya. Saya tahunya Moby Dick itu lagunya Led Zeppelin gitu ya. Saya ini generasi 70-an, jadi tahunya ya John Bonham main drumnya luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke IC atau pendapat Anda mengenai sesi kedua ini dari sinopsis. Silakan, ada yang mau memulai, mau raise hand dulu juga boleh, lebih baik, tapi kalau enggak mau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Monggo. Nanti kita kaitkan ya dengan pelajaran sebelumnya gitu. Monggo, ayo. Ya, siapa itu? Dari EOP siapa? Ya, saya nggak bisa melihat. Bu Ida ya? Kayaknya Bu Ida ya? Saya Pak, Ida Pak. Oh ya, Nur Baida. Ya, silakan Bu Ida. Selamat siang Pak Gun, Pak Gatot, dan Bapak Ibu semua. Selamat siang. Saya sedikit menanggapi mengenai Louverture, di mana saya terus terang baru dengar kisah ini dari IC Bapak. Jadi suatu hal yang sebenarnya ternyata tidak mustahil, bahwa dari seorang budak dengan adanya kemauan, dengan adanya tekad, berbekal disiplin, dengan visi yang jelas, ternyata dia bisa mampu menjadi seorang pemimpin dengan bahkan sampai melawan militer-militer yang pasti lebih berpengalaman. Ya. Nah, ini suatu pelajaran bahwa sesuatu hal, semua hal itu pasti bisa dipelajari, bisa diperjuangkan, dan dengan konsisten dan komitmen. Itu saja Pak. Baik, terima kasih ya Bu Ida, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, oke, silakan yang lain siapa lagi? Saya nggak tanggapi dulu. Saya ingin menciptakan panggung ini untuk Anda semua. Silakan, ayo. Jangan sampai keduluan Pak Buntoro, ayo. Balapan sama Pak Buntoro, ayo Pak Eko. Silakan Pak Eko. Halo, Pak Eko. Masih mute, Pak. Bentar, mic-nya belum hidup. Ya, Pak. Oke. Untuk selamat siang dulu Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih untuk menanggapi yang esai sesi 2. Nomor 1 ya, setelah membaca ikhtiar hal apa saja yang ingin Anda pelajari lebih dalam, mengapa? Nah, setelah membaca ikhtisar kisah Tosang Louverture, ya, ada beberapa hal yang ingin saya pelajari lebih dalam tentunya. Yang pertama, saya tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai strategi Louverture dalam membangun budaya, yaitu budaya kepemimpinan yang kuat di tengah keterbatasan. Ia lahir sebagai budak yang tidak memiliki hak sosial, ekonomi maupun politik, namun mampu mengubah dirinya menjadi seorang pemimpin yang besar, yang dihormati tentunya ya. Nah, kita tentunya juga ingin mengetahui secara lebih mendetail untuk proses pembelajaran dan pembentukan karakter kepemimpinan Louverture tentunya ya. Mulai dari bagaimana ia menempuh pendidikan mandiri ya, dengan membaca buku-buku sejarah ya, dalam cerita kan seperti itu. Ya. Terus ada filsafat hingga strategi militer yang sampai bagaimana ia mampu menggerakkan pasukan budak menjadi kekuatan militer yang sangat disegani tentunya. Ya. Nah, hal ini penting untuk dipelajari karena kehidupan nyata ya. Ya. Banyak orang tentunya
ada keterbatasan. Namun dari kisah Louverture ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti untuk berkembang. Ya. Itu yang pertama, Pak. Oke, sebentar. Kita berhenti yang pertama dulu, Pak. Saya mau berdialog dengan Pak Eko dulu ya. Pak Eko, saya mau tanya. Pak Eko nih piantun Jogja? Jogja, Pak. Dari dulu di Jogja? Betul, Pak. Oke. Di lingkungan apa Anda ketua RT atau RW? Saya pernah dulu jadi ketua RT, Pak. Pertanyaan saya simpel sih. Pak Eko ini di Jogja terkenal nggak Pak Eko Pramono ini jadi orang yang terkenal, pokoknya orang nyebut Eko Pramono langsung, wah tahu saya, dia orangnya gini gitu. Enggak juga, Pak. Tapi kalau di Kesatuan Relawan Kabupaten Bantul mungkin pada kenal, Pak. Oke, keren ya. Oke. Pokoknya apa, Pak? Pertanyaan saya, ya, dimanapun posisi Pak Eko tuh bisa jadi Toisang Louverture tadi. Benar nggak, Pak? Nah, kalau nggak ada keinginan gitu, mohon maaf ya, ini langsung aja kan tadi Bapak ngomongnya plegak-plegu gitu ya, kayak mungkin karena ada Pak Buntoro, sama saya juga belum kenal banget gitu, jadi nggak enak kan. Nah, nanti Bapak menjadi seperti Tosang itu. Tosang juga dulu ngomongnya plegak-plegu gitu loh, tapi ya lama kelamaan terbiasa gitu loh Pak gitu. Ya, jadi itu. Yang kedua apa Pak? Singkat aja Pak. Yang kedua adalah saya juga ingin lebih memahami tentunya apa ya, 7 taktik Louverture. Itu kan Louverture ada 7 taktik ya dalam membentuk budaya. Itu Pak. harus tahu. Ya. Oke. Untuk sementara cukup ya Pak ya. Jadi ini time management memberi kesempatan kepada yang lain. Ini ada soalnya Pak Agus Sugindro sudah ini. Nanti kita sambung ya Pak Eko ya. Jangan marah ya Pak. Terima kasih. Oke. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ini Pak Agus ini saya baru tahu ya ternyata malam hari dia masuk ke sistemnya bea cukai gitu, terus pagi sebelum subuh atau sesudah subuh masuk supaya tidak sistemnya nggak penuh ya Pak ya. Saya baca Pak soalnya di tangkapan Bapak ya. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bapak. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan kemarin yang tugas yang diberikan untuk IC yang kedua itu, saya lebih tertarik ke nomor 2, Pak. Jadi Louverture itu dengan segala keterbatasannya, tetapi mempunyai tekad yang kuat. Nah, kalau itu kemudian dibandingkan dengan, katakan diri saya sendiri, saya orang yang merdeka, lahir dengan kondisi kesehatan yang bagus, orang tua mendukung untuk sisi pendidikan, dan segala macam, sehingga harusnya peluangnya itu lebih besar buat saya. Akan tetapi, kadang orang yang dalam posisi yang terjepit itu tekadnya lebih besar, sehingga kadang kita nggak bisa mengalahkan dari rasa nyaman, sehingga kita itu terbuai dengan rasa nyaman kita, sehingga kadang kita mau mendobrak rasa nyaman kita itu, kita di posisi yang nyaman itu kesulitan, seperti itu Pak. Nah, itu Pak menurut saya Pak. Yang bisa pertanyaan saya sama dengan pertanyaan ke Pak Eko tadi. Pak Agus saat ini sudah menjadi orang yang top, markotop belum? Belum sih Pak. Saya masih harus banyak belajar Pak. Nah, artinya kan belum sekaliber Tosang Louverture ya. Jadi artinya peluang masih banyak dan kita terima apa adanya. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya sesi ini kita bisa menjadi sosok yang seperti Tosang Louverture itu gitu. Kira-kira gitu ya Pak Agus ya? Siap, ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau menyampaikan pendapat mengenai prasesi kedua ini? Ya, Saya boleh Pak? Ya, monggo. Oke. Yang perlu digarisbawahi adalah dari si Tosang Louverture itu adalah bahwa kepemimpinan yang ada dari beliau itu bukanlah hanya dalam tanda kutip itu istilahnya itu shooting star. Bapak tentu sudah pernah membaca tentang shooting star seperti
leadership-nya itu memang benar-benar dididik dari nol, dari zero, dan menjadi great leader. Seperti itu, Bapak. Cukup. Oke, terima kasih Pak Surana. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu 3 menit lagi. Ayo kita isi 3 menit dengan obrolan yang enak. Ini obrolan soalnya enak sekali ini. Kalau nggak ada saya tunjuk nih, saya tunjuk Pak Aristanta aja deh. Oh iya deh. Soalnya sudah pernah di HE, sudah pernah di EOP. Nah, laopo awakmu waktu itu di HE itu. Ayo, monggo. Terima kasih, Pak Gatot. Tapi saya melanjutkan yang Pak Dodo tadi atau yang pertanyaan baru, Pak? Sebetulnya untuk yang baru aja Pak, yang baru aja nggak apa-apa, yang baru tapi menindaklanjuti yang pertama tadi itu. Yang baru itu maksudnya Oke, yang ya, yang baru aja ya berkaitan dengan kisah Osam. Lovertune ini ya Pak ya. Yang saya bisa mengambil 2 pelajaran. Yang pertama itu adalah seorang budak yang banyak mempunyai keterbatasan ataupun penghalang, tidak menghalangi dia untuk bisa mandiri dan memimpin dengan teladan, Pak. Ya, nomor 1 itu. Kemudian yang nomor 2, mengingatkan kita, Pak, sebagai pembelajaran untuk kita akan pentingnya terus bisa belajar dan bisa beradaptasi di mana kita berada. Saya menambahkan sebenarnya yang komentar tadi saya sudah tunjuk jari, cuman tadi tidak present. Oke, nggak apa-apa, singkat aja Pak. Perbedaannya Pak, karena saya sudah ngalami di EOP, ngalami di HE. Berarti memang di MAK ini belum ada yang bertanggung jawab dari desain sampai memastikan barang itu terkirim sampai di konsumen. Kalau di Satoshi ada di Satoshi. Kalau di sini, ya maaf ini kita terkotak-kotak Pak. Salah satu contoh kemarin QCFP itu tanggungan siapa? Oh, tanggungannya Pak Ali, tanggungannya produksi. Nah, salah satu contohnya itu. Jadi memang belum ada yang mengawal dari desain sampai JIT, sampai manufaktur, sampai packaging, sampai pengiriman dan memastikan itu sampai konsumen. Nah, itu saja tambahan dari saya. Saya rasa tambahnya ini penting sekali ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian tolong dicatat ya bahwa ini harus kita tindak lanjuti. Jadi yang namanya end to end itu penting sekali ya. Jadi dari mulai desain bahkan membuat jig, mold dan sebagainya sampai ke delivery ya. Karena kita sudah punya kasus yang tadi disebut Pak Buntoro ya, the Molycott story itu kan hal yang kecil sekali sebetulnya, tapi ternyata ada juga yang tadi dikatakan Pak Dodo mengenai kardus. Kardus is your product. Jadi juga benar juga sih. Kardus saya juga nggak tahu ya, kardusnya jangan-jangan ada tulisannya bekas Indomie atau apa gitu ya. Jangan. Jadi memang mungkin kita perlu punya kemasan yang keren khusus untuk MAK, mungkin untuk auxiliary atau apa gitu. Tapi intinya saya yakin itu Pak Dodo juga sudah memikirkan itu. Tapi ini suatu masukan yang baik sekali. Oke, ini sudah 1:37, saya mau ngecek dulu Kak Dipi apa sudah siap on atau masih perlu dibantu slide share atau gimana Kak Dipi? Halo Mas Gatot, Bapak Ibu, ternyata masih mati listrik ya. Okay. Tapi nggak apa-apa, saya sudah koordinasi dengan Pak Ali. Pak Ali nanti bisa bantu share screen, kita bisa sesuai agenda. Kalau begitu kita mulai? Ya. Bisa lanjut? Ketua kelas kita keren ya. Terima kasih banyak Pak Ali. Baik, kalau begitu kita lanjut Bapak Ibu. Seperti biasa sesi ini akan saya bawakan dengan gaya bercerita. Dipersilakan untuk santai, tapi serius, menyimak sambil minum dan menikmati cemilan tidak masalah. Yang penting pertahankan fokus dari awal hingga akhir. Suara saya kedengaran? Jelas. Jelas. Siap, terima kasih. Gunakan ikhtisar untuk memandu Bapak Ibu dan menandai poin-poin penting. Pertanyaan inquiry dan refleksi sudah dibagikan untuk jembatan Bapak Ibu masuk lebih mudah ke materi yang sesungguhnya, memancing keingintahuan dan mendorong perubahan diri menjadi karakter
pembelajar sejati. Pastikan posisi Anda semua sudah nyaman di tempat masing-masing. Dimohon untuk memperhatikan slide dan menyimak dengan seksama. Gunakan slide yang saya tampilkan untuk otak merekam visual dan kata kunci sehingga mengaktifkan kekuatan otak dalam imajinasi cerita dan pemaknaannya, memperpanjang memori dan memperkuat sinapsis pesan-pesan positif. Saat ini Bapak Ibu, dari ikhtisar sampai esai, kita sedang mengadaptasi model pembelajaran inquiry dari IB, brain power dan visual thinking dari Dan Willingham, Profesor Kognitif Psikologi dari Harvard University, dan Temple Grandin, Profesor dari Colorado State University. Selamat datang di What You Do Is Who You Are, Bab 2, Kisah Tusa Louverture. Saya Dipi akan mengudara dari Kota Bandung. Tetap bersama saya selama 18 hingga 20 menit ke depan di sesi kedua buku What You Do Is Who You Are. Saat ini kita membahas bab 1, Culture and Revolution, The Story of Tusa Louverture. Kita akan menyelami kisah luar biasa, seorang budak yang berhasil memprogram ulang budaya perbudakan di Saint-Domingue atau Haiti nanti, dinamai menjadi Haiti, untuk membangun kekuatan tempur yang mengalahkan Spanyol, Inggris, dan Perancis. Kita masih di slide sebelumnya, Pak Ali. 3 kekuatan militer terbesar di Eropa pada masanya. Pembahasan akan mencakup brutalnya perbudakan di pulau tersebut dan bagaimana Louverture melalui kecerdasan dan wawasan budayanya, dia berhasil menciptakan budaya hibrida yang menginspirasi pasukan yang ganas, diplomasi yang cerdik, dan perspektif ekonomi serta pemerintahan yang berwawasan jauh ke depan. Slide next. So, setelah Ben Horowitz menjual perusahaannya Opsware kepada Hewlett Packard tahun 2007 dan membantu proses transisinya, Ben Horowitz merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dikerjakan. Sebagai seorang wirausahawan, dia melatih diri untuk berpikir secara kontrarian untuk memicu pemikiran-pemikiran inovatif. Di saat itulah dia mulai memikirkan tentang kenyataan yang mengejutkan bahwa sejarah perbudakan yang mengerikan itu sebenarnya pernah berakhir. Penghapusan perbudakan adalah salah satu kisah terbesar umat manusia, dan kisah paling mengagumkan di dalamnya adalah Revolusi Haiti. Perbudakan di Saint-Domingue, nama sebelumnya sebelum berganti menjadi Haiti, adalah perbudakan terkejam dibanding tempat lain. Selama era perbudakan budak tahun 1789, tingkat kematian di Saint-Domingue ini jauh melampaui tingkat kelahiran. Pulau itu adalah sebuah rumah jagal. Para budak di Saint-Domingue diperlakukan dengan kekejaman yang nyaris tak terbayangkan. Para budak dicambuk, dimutilasi, disiram kepala mereka dengan gula tebu yang mendidih, diledakkan, dan dibakar serta dikubur hidup-hidup. Lingkungan penyiksaan semacam ini melahirkan budaya yang sebagaimana bisa ditebak, hina dan penuh curiga. Budak kulit hitam dan kaum mulatto ini adalah keturunan campuran orang tua berkulit hitam dan putih. Budak kulit hitam dan kaum mulatto saling membenci. Selain itu, Saint-Domingue menyumbang sepertiga gula dunia dan separuh kopinya, sehingga menjadi koloni paling menguntungkan di muka bumi, dan karenanya memiliki nilai strategis yang sangat besar. Setiap kekaisaran ingin menguasainya. Perbudakan menghancurkan perkembangan budaya dengan tidak memanusiakan para korbannya, Bapak Ibu. Dan budaya yang hancur tidak akan pernah menang dalam peperangan. Jadi lingkungan ini sama sekali bukan kondisi ideal untuk pemberontakan. Tapi nyatanya pemberontakan ini berhasil. Next slide. Louverture lahir dalam perbudakan di perkebunan tebu Estate Breda di Saint-Domingue, diperkirakan pada tahun 1743. Sebagai anak-anak, Louverture begitu lemah, sehingga orang tuanya tak menyangka dia akan bertahan hidup. Namun pada usia 12 tahun, dia sudah melampaui semua anak laki-laki di perkebunan itu dalam hal kecakapan atletik. Seiring waktu, dia dikenal sebagai penunggang kuda terhebat di seluruh koloni. Louverture pendiam dengan tatapan tajam dan penuh selidik. Dia memiliki energi luar biasa dan fokus yang tak tergoyahkan. Pendidikan, kedudukan, serta wataknya memberinya kehormatan dan pengaruh besar di antara sesama budak. Jauh sebelum revolusi pecah, dia tidak pernah meragukan bahwa takdirnya adalah memimpin mereka.
Ketika masih remaja, dia diangkat menjadi pengurus bagal dan lembu milik perkebunan, jabatan yang biasanya dipegang oleh orang kulit putih. Louverture menyambut kesempatan langka ini untuk mendidik dirinya sendiri di waktu luang, membaca habis buku-buku perpustakaan tuannya, termasuk Commentaries karya Julius Caesar dan Sejarah Dua Hindia karya Abbé Raynal. Karya Caesar nanti membantunya memahami politik dan seni perang. Sementara tulisan Raynal memberinya landasan yang kokoh dalam memahami ekonomi wilayah Karibia dan Eropa. Namun pendidikan dan kedudukannya tidak membebaskannya dari hinaan mendasar karena dia berkulit hitam. Suatu hari, saat dia pulang dari misa sambil membawa buku doa, seorang pria kulit putih yang memperhatikan tindak tanduknya lalu memukul kepala Louverture hingga retak dengan sebatang kayu sambil berkata, "Apa kamu tidak tahu bahwa orang negro tidak boleh membaca?" Louverture meminta maaf dan terhuyung-huyung pulang ke rumah. Dia menyimpan rompi yang basah oleh darahnya sendiri sebagai pengingat peristiwa itu. Pengacara perkebunan, Bayon de Libertad, mengakui bakat Louverture dan menjadikannya kusir kereta. Sekitar tahun 1776, dia membebaskan Louverture. Kini Louverture dibayar untuk mengemudikan kereta Libertad. Saat itu kurang dari 1 dari 1.000 pria kulit hitam yang dimerdekakan. Sang bapak revolusi Haiti meraih kebebasannya justru dengan membentuk ikatan istimewa dengan seorang pria kulit putih. Louverture memanfaatkan setiap perjalanan kereta bersama Libertad untuk memperluas jaringannya. Dia menjalin kontak dengan hampir semua calon sekutunya di masa depan. Perjalanan-perjalanan itu juga memungkinkannya pertama-tama memahami, lalu menguasai cara hidup kolonial Perancis. Perlahan-lahan, Louverture sampai pada sebuah kesadaran yang tak seorang pun di Saint-Domingue kolonial pernah capai, bahwa budayalah, bukan warna kulit, yang menentukan perilaku. Setelah dia merdeka, Louverture justru membeli budak, biasanya untuk kemudian membebaskan mereka. Namun dia juga berusaha maju dengan satu-satunya cara yang tersedia baginya saat itu, melalui tenaga kerja budak. Tahun 1779, dia menyewa sebuah perkebunan Perancis, sebuah perkebunan kopi yang dikerjakan oleh 13 budak. Salah satunya adalah Jean Jacques Dessalines, yang di tahun-tahun berikutnya akan menjadi wakilnya yang paling dipercaya, lalu nanti berkhianat kepadanya. Jika ada satu pemicu yang menggerakkan Louverture beralih dari dunia perdagangan ke panggung kenegaraan, barangkali momen itu datang tahun 1784, Bapak Ibu. Ketika dia membaca sebuah kutipan, terkenal kutipan ini karya Raynal, seorang pejuang kebebasan yang justru merindukan pecahnya pemberontakan budak dan menantikan pemimpin agung. Menurut satu catatan, Louverture membaca kutipan ini berulang kali hingga berkali-kali sambil diam-diam bermimpi. Mungkin akulah pemimpin pemberani itu. Next slide. Begitu kabar revolusi Prancis 1789 sampai di pulau itu, pemberontakan seolah sudah menggantung di udara. Pemberontakan awal tahun 1791 membangkitkan semangat para budak di perkebunan-perkebunan sekitarnya. Louverture mengetahui, namun dia menahan diri, menunggu untuk melihat bagaimana jalannya, baru bergabung sebulan setelah pemberontakan pecah. Ketika Louverture bergabung dengan para pemberontak, usianya sekitar 47 tahun. Dalam hitungan bulan, dia secara sepihak mengangkat dirinya sendiri menjadi brigadir jenderal dan memimpin salah satu dari 3 kelompok pemberontak utama. Untuk membangun dukungan, Louverture mengisyaratkan bahwa dia bertindak atas nama Raja Prancis, Louis, yang katanya sudah memberinya dokumen resmi. Dia bisa menjalankan tipu daya ini karena hampir tak seorang pun pengikutnya yang bisa baca tulis. Antara tahun 1791 dan 1793, kemajuan yang diraih bersama para pemberontak begitu pesat hingga Perancis mengirim 11.000 pasukan untuk menahan mereka. Tahun 1798, Raja Louis dipenggal di Paris, Inggris dan Spanyol menyerbu Saint-Domingue. Louverture bergabung dengan tentara Spanyol dan bertempur melawan Perancis. Tahun berikutnya, melihat peluang strategis bagi dirinya dan pasukannya, Louverture membelot ke kubu tentara Perancis. Dalam tempo 1 tahun, dia berhasil merebut kembali hampir semua kota Perancis yang baru saja dia taklukkan untuk Spanyol. Tahun 1798, Louverture berhasil menegosiasikan penarikan mundur sisa pasukan Inggris.
Tahun 1801, dia menyerbu Santo Domingo dan mengalahkan Spanyol untuk selamanya. 7 Juli 1801, dia resmi menjadi gubernur seluruh pulau, tempat di mana dia dulu pernah menjadi seorang budak. Dia segera menerbitkan konstitusi baru. Saint Domingue ini secara nama masih akan menjadi koloni Prancis, namun konstitusi ini menghapuskan perbudakan, membuka semua jabatan untuk semua ras, dan menjadikan wilayah itu secara fungsional merdeka. Dalam waktu hanya 10 tahun, Louverture dan pasukannya sudah mencapai yang tak terbayangkan. Tahun 1797, di tengah pemberontakan panjang yang masih berlangsung, Louverture membuktikan bahwa dia bukan hanya mampu memimpin pasukan, tetapi juga mampu meyakinkan dan menginspirasi warga sipil dengan visinya tentang tata kehidupan baru. Tahun 1798, di tengah ketegangan diplomatik dengan Prancis, Kongres Amerika Serikat ini melarang segala bentuk perdagangan dengan Prancis dan koloninya. Arus perdagangan ke dan dari Saint Domingue itu pun mandek. Louverture mengutus seseorang bernama Joseph Brunel menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk membujuknya mencabut embargo tersebut. Dengan cerdik, Louverture memilih seseorang pria kulit putih sebagai dutanya demi menyesuaikan diri dengan sensitivitas negara yang masih melestarikan perbudakan. Strategi itu berhasil, Bapak Ibu. Louverture menggunakan 7 taktik utama untuk mengubah budaya perbudakan menjadi budaya yang dihormati di seluruh dunia. Dan Anda pun, kata Ben Horowitz, Anda pun bisa menerapkan taktik-taktik ini untuk mengubah budaya apapun dalam organisasi manapun. Next slide. Keep what works. Untuk membangun pasukannya, Louverture memulai dengan 500 prajurit pilihan yang dia latih sendiri dengan tekun dan disiplin tinggi, sambil bersama-sama mempelajari seni perang. Dengan cara ini, dia bisa menciptakan budaya baru dengan penyimpangan seminimal mungkin. Dia tahu bahwa dia harus mengangkat budaya para pejuangnya agar pasukan itu efektif. Namun dia juga sadar bahwa budaya perbudakan yang mereka miliki sesungguhnya menyimpan kekuatan besar. Menciptakan peradaban baru dari nol seperti yang dilakukan Lenin tidak akan pernah berhasil. Manusia tidak mudah menerima norma budaya baru, apalagi menyerap seluruh sistem yang sama sekali asing sekaligus dalam satu waktu. Dia memanfaatkan 2 kekuatan budaya yang sudah ada dengan efek luar biasa. Yang pertama adalah nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan para budak dalam perayaan Voodoo tengah malam. Louverture sendiri adalah seorang Katolik taat yang kelak akan melarang Voodoo. Namun dia juga seorang pragmatis yang memanfaatkan alat apapun yang tersedia di tangannya. Maka dia mengubah pola vokal sederhana dan mudah diingat ini menjadi teknologi komunikasi canggih. Para prajuritnya akan menyebar berkelompok di hutan-hutan yang mengelilingi musuh, lalu mulai menyanyikan lagu-lagu voodoo yang tak bisa dipahami oleh tentara Eropa. Dan ketika mereka sampai pada bait tertentu, itulah isyarat untuk menyerang secara serentak. Kedua, banyak prajurit Louverture yang sudah membawa serta keterampilan militer sejak awal. Di antara para pejuangnya terdapat veteran perang dari pesisir Angola, Kongo. Louverture mengadopsi taktik gerilya mereka. Dia menggabungkan strategi ini dengan taktik militer Eropa paling mutakhir, menciptakan pasukan hibrida yang tak pernah dihadapi lawan-lawannya sebelumnya. Create shocking rules. Sebagai seorang budak, budak itu tidak punya apa-apa. Tidak punya cara mengumpulkan kekayaan dan segalanya. Termasuk nyawanya dan keluarganya itu bisa direnggut kapan saja tanpa peringatan. Kondisi ini biasanya memicu pola pikir jangka pendek yang pada gilirannya mengikis kepercayaan sampai ke akarnya. Dinamika ini menjadi sangat bermasalah dalam sebuah pasukan. Karena kepercayaan adalah fondasi utama dalam menjalankan organisasi besar apapun. Tanpa kepercayaan, komunikasi runtuh. Inilah alasannya ada sebuah pernyataan yang benar adanya. Dalam setiap interaksi manusia, jumlah komunikasi yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan. Penjelasannya seperti ini, Bapak Ibu. Jika saya benar-benar mempercayai Anda, maka saya tidak memerlukan penjelasan atau komunikasi apapun tentang tindakan Anda, karena saya yakin apapun yang Anda lakukan pasti demi kepentingan terbaik saya. Sebaliknya, jika saya sama sekali tidak mempercayai Anda, maka sebanyak apapun Anda bicara, menjelaskan, bernalar, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun. Karena saya
takkan pernah percaya Anda jujur atau bertindak demi kebaikan saya. Saat sebuah organisasi tumbuh, komunikasi menjadi tantangan terbesarnya. Jika para prajurit secara mendasar mempercayai sang jenderal, maka komunikasi akan jauh lebih efisien dibandingkan jika mereka tidak mempercayainya. Untuk menanamkan kepercayaan di seluruh pasukannya, Louverture menetapkan sebuah aturan yang begitu mengejutkan hingga membuat orang bertanya, kenapa kita punya aturan seperti ini? Aturan itu melarang para perwira yang sudah menikah untuk punya selir. Padahal memperkosa dan menjarah adalah hal biasa di kalangan tentara waktu itu. Menuntut para perwira menghormati janji pernikahan mereka pasti terdengar absurd. Ketika semua orang dalam sebuah organisasi ingin tahu kenapa, jawabannya justru akan memprogram budaya. Karena itulah jawaban yang akan diingat selamanya. Penjelasan itu akan diulang-ulang kepada setiap rekrutan baru dan perlahan-lahan tertanam ke dalam jalinan budaya organisasi. Para perwira baru akan bertanya, coba jelaskan lagi kenapa aku tidak boleh punya selir. Dan mereka akan mendapat jawaban, karena dalam pasukan ini tidak ada yang lebih penting daripada kata-katamu. Jika kami tidak bisa percaya kamu menepati janji kepada istrimu, bagaimana? Kami bisa percaya kamu akan menepati janji kepada kami. Tentu saja Bapak Ibu, persoalan ini sedikit rumit oleh fakta bahwa Louverture sendiri memiliki anak di luar nikah. Tapi tak ada pemimpin yang sempurna. Begitu kata Ben Horowitz. Dress for success. Ketika Tusa Louverture bergabung dengan pasukan pemberontak, kebanyakan prajuritnya tidak mengenakan pakaian yang layak. Mereka langsung datang dari ladang, terbiasa bekerja tanpa busana. Untuk mengubah gerombolan compang-camping itu menjadi pasukan militer, dan memberi mereka kesadaran bahwa mereka adalah kekuatan tempur elit, Louverture dan rekan-rekan seperjuangannya mengenakan seragam militer paling mewah yang bisa didapat. Itu menjadi pengingat konstan tentang siapa mereka. Dan apa yang mungkin mereka raih? Sesuatu yang tampaknya sesederhana kode berpakaian bisa mengubah perilaku. Dan karenanya juga mengubah budaya. Incorporate outside leadership. Seorang pemimpin bisa mentransformasi budaya. Oh, next slide ya. Oke, next slide. Seorang pemimpin bisa mentransformasi budaya dengan merekrut kepemimpinan dari budaya yang ingin dia adopsi caranya. Nah, Julius Caesar ini melakukannya dengan sangat efektif ketika membangun kekaisaran Romawi. Louverture kemungkinan besar menyerap gagasan ini saat dia membaca buku komentaris karya Caesar tersebut. Namun tidak seperti Caesar, Louverture menghadapi situasi di mana para penindas dan yang tertindas itu sudah terbiasa mengurung satu sama lain dalam kotak berdasarkan warna kulit. Meskipun demikian, dia tetap memasukkan kaum mulatto ke dalam pasukannya dan merekrut perwira-perwira Prancis royalis yang membelot yang dia gunakan untuk menyusun staf yang efisien dan melatih pasukannya dalam seni militer ortodoks. Ini bukan perkara mudah. Banyak yang terkejut, bahkan protes ketika dia muncul ditemani pria-pria kulit putih. Tapi Louverture berkeras. Untuk mengalahkan Prancis, Louverture perlu memahami dan menguasai budaya serta taktik militer mereka. Maka dia merekrut pemimpin-pemimpin yang memiliki pengetahuan itu. Make decisions that demonstrate cultural priorities. Semakin tidak intuitif keputusan seorang pemimpin, semakin kuat dampaknya terhadap budaya. Louverture membentuk budayanya dengan mengambil salah satu keputusan paling kontraintuitif dalam seluruh revolusi. Begitu para pemberontak menguasai pulau itu, banyak prajurit dari Louverture yang menginginkan balas dendam terhadap para pemilik perkebunan. Akan jauh lebih mudah dan populer bagi Louverture untuk memerintahkan para pemilik itu dieksekusi tanpa proses. Mereka pasti akan melakukan hal yang sama terhadapnya, andai posisinya dibalik. Namun dia membenci semangat balas dendam, karena yakin bahwa dendam justru akan menghancurkan, bukan mengangkat budaya mereka. Dia juga harus membiayai perangnya melawan Perancis. Kalau negaranya bangkrut, revolusinya bakal gagal. Dia tahu bahwa perkebunan harus tetap besar agar layak secara ekonomi. Dan pemiliknya lah yang punya pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang dibutuhkan koloni untuk menjaga perkebunan tetap berjalan. Maka Louverture tidak hanya membiarkan para pemilik perkebunan tetap hidup. Dia bahkan membiarkan mereka mempertahankan tanah mereka. Tapi dia bersikeras
Dia bersikeras agar mereka membayar buruhnya itu 1/4 dari keuntungan yang mereka peroleh. Dan dia memerintahkan mereka tinggal di perkebunannya sendiri agar secara langsung bertanggung jawab atas pembayaran upah dan perlakuan baik terhadap pekerjanya. Kalau mereka melanggar, tanah mereka akan disita. Dengan keputusan-keputusan ini, Louverture menetapkan dalam cara yang tidak bisa dicapai oleh 1000 pidato sekalipun, dia menetapkan bahwa revolusi ini bukan tentang balas dendam dan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat koloni adalah prioritas tertingginya. Walk the talk. Tak ada budaya yang bisa berkembang tanpa partisipasi antusias dari pemimpinnya. Tak peduli seberapa rapi dirancang, secermat apa diprogram, atau sekeras apa ditegakkan unsur-unsur budaya Anda, perilaku yang tidak konsisten atau munafik dari orang yang memegang kendali akan menghancurkan semuanya. Bayangkan seorang CEO yang memutuskan bahwa ketepatan waktu sangat penting bagi budaya perusahaan. Ia menyampaikan pidato-pidato fasih tentang bagaimana datang tepat waktu adalah bentuk penghormatan. Dia menekankan bahwa waktu karyawan adalah aset paling berharga perusahaan. Sehingga ketika Anda terlambat, Anda sebenarnya sedang merampok rekan-rekan Anda. Namun, dia sendiri selalu datang terlambat ke semua rapatnya. Berapa banyak karyawan yang akan benar-benar memegang teguh nilai itu? Louverture memahami prinsip ini dengan sempurna. Dia menuntut banyak dari para prajuritnya, namun dia lebih dari rela untuk menjadi wujud nyata dari standar yang dia tetapkan sendiri. Dia hidup bersama prajuritnya, berbagi beban kerja mereka. Kalau ada meriam yang harus dipindahkan, dia ikut mengangkatnya, bahkan pernah mengalami tangan hancur akibat kecelakaan itu. Dia memimpin serangan di garis terdepan, sesuatu yang jarang sekali dilakukan pemimpin Eropa sejak zaman Alexander Agung. Dan tubuhnya pun menanggung 17 luka akibat pertempuran. Karena budaya yang dia inginkan adalah cerminan langsung dari nilai-nilainya sendiri, Louverture berjalan sesuai ucapannya, lebih baik daripada kebanyakan pemimpin. Next slide. Next slide. Setiap perusahaan suka menganggap dirinya berintegritas, namun pada praktiknya belum tentu. Integritas, kejujuran, dan keluhuran budi adalah investasi budaya jangka panjang. Tujuannya bukan untuk memenuhi target kuartalan, mengalahkan pesaing, atau menarik karyawan baru. Tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang lebih baik dan menjadikan perusahaan itu mitra bisnis yang lebih andal dalam jangka panjang. Nilai ini tidak datang secara cuma-cuma. Dalam jangka pendek, dia bahkan bisa membuat Anda kehilangan transaksi, talenta, bahkan investor. Dan inilah alasan mengapa kebanyakan perusahaan tak sanggup benar-benar menegakkannya. Namun, patut diingat bahwa kegagalan menegakkan perilaku baiklah yang seringkali justru membuat perusahaan modern terpuruk. Salah satu kesulitan dalam menerapkan integritas adalah bahwa integritas merupakan konsep tanpa batas. Anda tidak bisa memuji diri sendiri karena memperlakukan karyawan secara etis, sementara di saat yang sama berbohong kepada pelanggan. Karena para karyawan akan menangkap inkonsistensi itu, lalu mulai saling berbohong satu sama lain. Perilaku-perilaku ini harus bersifat universal. Anda harus menjunjungnya dalam setiap konteks tanpa pengecualian. Memahami hal ini, Louverture dengan tekun, sistematis, dan tanpa kenal lelah mengangkat pasukan budaknya ke tingkat perilaku yang semakin tinggi. Yang terpenting, instruksi etis Louverture bersifat eksplisit. Seringkali para CEO sangat gamblang dalam menetapkan target seperti pengiriman produk, namun diam 1000 bahasa soal hal-hal seperti kepatuhan terhadap hukum. Ini bisa berakibat fatal. Integritas harus disisipkan ke dalam budaya secara jelas dan spesifik. Jika sebuah perusahaan mengharapkan karyawannya berperilaku etis tanpa memberi mereka petunjuk rinci tentang seperti apa perilaku itu dan bagaimana mengejarnya, maka perusahaan itu akan gagal total. Tak peduli sehebat apapun orang yang mereka rekrut. Inilah mengapa Louverture menegaskan instruksinya dengan penegakan disiplin yang ketat. Kontrasnya dengan tentara Prancis sangat mencolok. Tentara Prancis melanggar ketentuan amnesti, menghancurkan meriam, gudang amunisi, membunuh semua hewan, membakar perkebunan. Sebaliknya, tentara Afrika Louverture yang kelaparan dan nyaris telanjang berbaris memasuki kota-kota dan sedemikian ketatnya disiplin mereka hingga tak satupun tindak kekerasan atau penjarahan yang terjadi. Tahun 1801, investasi besar-besaran Louverture dalam budaya mulai membuahkan hasil, Bapak Ibu, dengan orang-orang kulit hitam dan mulatto yang kini memimpin negara.
produksi pertanian sudah pulih hingga 2/3 dari tingkat puncaknya di bawah kekuasaan Prancis, integritas akhirnya membuktikan nilainya. Kita sudah mulai sampai di akhir. Apa yang terjadi dengan Louverture? Akhir kisah Louverture sungguh mengiris hati setelah Louverture menulis konstitusinya tahun 1801. Napoleon murka atas kemandirian yang diperlihatkannya itu dan memutuskan untuk menjatuhkannya tahun berikutnya. Wakilnya sendiri, Jenderal Jean-Jacques Dessalines ini, bersekongkol dengan Jenderal Utama Napoleon di Saint-Domingue untuk menjebaknya. Louverture ditangkap dalam sebuah pertemuan diplomatik, dikirim dengan kapal ke Perancis, tempat dia menghabiskan sisa singkat hidupnya dalam perlakuan buruk di penjara Perancis, meninggal karena stroke dan pneumonia tahun 1803. Sementara itu Napoleon mulai memulihkan perbudakan di seluruh Karibia. Dessalines berbalik melawan Napoleon. Dia menyatukan semua faksi pemberontakan di bawah kepemimpinannya, mengalahkan pasukan Napoleon dan memproklamasikan kemerdekaan tahun 1804. Dia mengganti nama negara itu jadi Haiti. Dan akhir tahun itu memproklamasikan dirinya sebagai kaisar. Dessalines ini menuntaskan revolusi yang sudah lama dipimpin Louverture, Bapak Ibu. Namun segera setelah itu, dia memerintahkan pembantaian hampir seluruh warga kulit putih Prancis di Haiti dan menasionalisasi seluruh tanah pribadi. Tindakan yang secara tiba-tiba membalikan banyak kemajuan budaya dan ekonomi yang sudah susah payah dibangun Louverture. Meskipun Prancis akhirnya memberi pengakuan diplomatik pada Haiti tahun 1825, mereka juga memaksa Haiti membayar ganti rugi kejam atas keputusan Dessalines ini. Peristiwa ini terus membayangi Haiti sampai saat ini. Haiti negara termiskin di belahan barat. Bagaimana mungkin Louverture, seorang jenius dalam memahami budaya dan sifat manusia, gagal melihat pengkhianatan yang sedang direncanakan di depan matanya? Pandangan optimis Louverture tentang potensi manusia justru yang membutakannya terhadap beberapa kebenaran pahit yang ada di rumahnya sendiri. Karena Louverture percaya pada revolusi Prancis dan kebebasan yang diklaimnya dan dijunjung tinggi. Dia tidak melihat Napoleon sebagai rasis yang sebenarnya. Karena kesetiaannya kepada Prancis, Louverture tidak memproklamasikan kemerdekaan ketika tentara Prancis ini menyerbu. Padahal tindakan bisa menyatukan seluruh pulau di belakangnya. Dia ragu-ragu. Dan karena Louverture terlalu percaya bahwa pasukannya akan mempercayainya untuk bertindak demi kebaikan bersama, dia gagal menyadari bahwa para prajuritnya gelisah dibakar dendam dan hasutan. Louverture tidak memahami kekuatan emosional dari pembalasan, sedangkan Dessalines memahaminya dengan sangat baik. Namun meskipun budaya yang dibangun Louverture sulit dijalani oleh bawahannya yang cacat karakter, budaya itu tetap memiliki kekuatan abadi. Revolusi budak di Saint-Domingue meresap ke dalam aliran darah kawasan itu, lalu menyebar dari pulau ke pulau di seluruh Karibia. Pemberontakan kemudian merambat di Brazil dan banyak negara. Meskipun salah satu jenius budaya terbesar dalam sejarah gagal menegakkan secara permanen cara hidup yang dia cita-citakan di tanah kelahirannya sendiri, dia turut menggerakkan pergeseran besar dunia barat dari budaya perbudakan menuju ke budaya kebebasan. Ya, demikian Bapak Ibu untuk chapter 2 dari kisah Toussaint Louverture. Mudah-mudahan mendatangkan banyak inspirasi dan ide-ide, opini-opini, juga bisa direfleksikan langsung ke dalam MAK. Saya kembalikan ini ke Mas Gatot, Pak Ali. Saya masih mati listrik. Mangga. Oke, langsung aja ke Pak Lanjar. Oke, ini langsung tadi soalnya saya tulis chat. Monggo Pak Lanjar. Baik, terima kasih Kak Dipi, Pak Gatot. Saya terkesan tadi ketika Kak Dipi membacakan taktik kedua dari 7, shocking rule, di mana perwira tidak boleh punya selir. Tapi intinya adalah bagaimana Louverture sebagai pemimpin mencoba untuk membangun kepercayaan dari semua pasukannya terhadap perwira-perwiranya dan dirinya. Louverture mengidolakan Julius Caesar, dan pada ending cerita ini Louverture dikhianati oleh wakilnya sendiri. Julius Caesar dikhianati oleh Brutus dan anggota Senat, dan dua-duanya berakhir dengan tragis walaupun semuanya mewariskan budaya yang baik. Nah, ini kalau misalnya kita bawa ke dalam tim kita atau di perusahaan kita atau di entitas kita masing-masing, ini bisa menjadi sebuah potensi juga yang terjadi. Bukan pengkhianatan politik, bukan, tetapi
ketika kita mencoba berusaha keras untuk reframing sebuah budaya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita pikir sudah berjalan semuanya bisa memahami, kita juga lead by example, tapi bisa juga ada potensi seperti ini juga menurut saya, Kak Dipi dan Pak Gatot. Mungkin bisa dibantu Pak, bagaimana cara mengupas hal ini supaya kita dari kelemahan ini kita bisa mengantisipasi. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Lanjar. Nanti ya kita tanggapi. Silakan yang lainnya dulu supaya seru. Siapa tahu bisa saling terkait atau memberikan jawaban. Ya, Mas Arya, monggo. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ya. Saya Arya, staf dari Bapak Lanjar Wahyudi untuk produk desain di PT Maji. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati. Secara tidak sengaja bahwa kisah dari Love4Tour tersebut, apa yang saya alami di MAK dari bergabung di tahun 2011 sampai hari ini, perjalanan saya di MAK bukan suatu hal yang cerita singkat ataupun ujuk-ujuk ada di posisi saat ini. Jadi saya itu dulu punya keterbatasan. Saya mulai dari operator di Kastor pimpinan Bapak Robert, ada di sini juga. Lalu saya diberikan kesempatan untuk belajar di bagian desain oleh Bapak Jati yang ada di grup ini juga. Terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi kalau Love4Tour itu diberikan cobaannya berupa keterbatasan sebagai budak untuk belajar, kalau saya di MAK justru diberikan kesempatan untuk belajar menjadi step by step menjadi manusia yang lebih baik secara ilmu ataupun kemampuan. Nah, dari kisah Love4Tour ini saya sangat bersyukur gitu kalau Love4Tour ini diberikan ruang yang sangat sempit untuk belajar atau meningkatkan skill diri sendiri. Sedangkan saya di sini diberikan kesempatan untuk belajar dan sangat belum puas sampai hari ini karena masih harus terus banyak belajar untuk mencapai titik yang tertinggi untuk pencapaiannya. Nah, jadi hanya untuk menginformasikan bahwa ini sudah terjadi di MAK, tapi tidak dengan keterbatasan, tapi dengan kesempatan. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selama ini sudah ikut membimbing saya sampai saya ada di tahap yang sekarang. Sekian Pak Gatot, terima kasih waktunya. Oke, makasih Mas Arya. Monggo Bu Fitri, kita lanjut terus. Ya, selamat siang Pak Gatot, Bapak Ibu sekalian. Jadi gini Pak, mungkin kalau yang tadi sudah disampaikan teman-teman yang lain itu kan tentang bagaimana kehebatan Love4Tour, kemudian strategi apa, taktik apa yang dia gunakan untuk membentuk suatu budaya gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari saya ya mungkin kenapa Love4Tour bisa seperti itu gitu. Hal yang terpenting yang menurut saya paling mendasar itu adalah apa? Bahwa ini mungkin bisa kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing gitu ya Pak ya. Bahwa dalam hidup ini itu kita harus punya tujuan dulu gitu. Seperti halnya Love4Tour ini kehebatan dia itu kan berawal dari dia bermimpi untuk menjadi pemimpin yang berani, yang ditunggu-tunggu oleh budak, seperti itu Pak. Nah, berawal dari tujuan itu kan akan menjadi kompas atau petunjuk arah kita atau Love4Tour itu dalam kita melangkah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mungkin bagaimana cara kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu gitu. Yang dilakukan oleh Love4Tour di situ adalah mungkin dia upgrade ilmu dan skillnya dia, seperti dia dia mendidik dirinya sendiri secara ekstensif gitu ya, dengan dia membaca perpustakaan dari tuannya untuk membantu dia memahami tentang politik maupun seni perang, kemudian untuk memperdalam tentang ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian tadi ditambahkan oleh Kak Dipi juga dengan dia mencoba membangun relasi juga. Jadi menurut saya
yang saya garis bawahi yang pertama adalah bahwa untuk menjadi seseorang atau pemimpin yang sukses atau supaya kita bisa membentuk suatu budaya yang berhasil seperti itu, nomor satu adalah kita harus punya mimpi dulu, punya tujuan dulu, seperti itu Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Silakan yang lain langsung aja dulu. Nanti kita sambil ini menanggapi dari teman-teman yang tiga juga boleh loh. Jadi apapun atau bertanya mengenai yang materi. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya kami dari Haryana. Ini menyampaikan terkait dengan saya tadi, yaitu selain dia itu punya tekad kuat itu untuk berubah itu, dia juga punya kesempatan terkait dengan apa istilahnya kehidupannya. Jadi yang selama budak itu yang apa istilahnya menjadi pengasuh lembu itu kan kulit putih, tapi dia punya kesempatan masuk ke situ dan akhirnya bisa apa istilahnya belajar dan sampai dia menjadi pemimpin. Tapi saya melihatnya untuk di akhir esai itu dia juga mengajarkan tentang kepercayaan, tentang kejujuran, tapi dia dikhianati oleh jenderalnya sendiri gitu. Nah itu apakah tidak sampai terkait dengan apa pendidikan kejujuran itu terhadap jenderalnya. Mungkin itu tanggapan dari MAKL Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haryana dari MAKL. Monggo Pak Bun. Iya Pak Gatot, terima kasih Pak Gatot. Jadi begini, saya itu juga nggak yakin sekali bahwa dari sekian banyak peserta ini mencari tahu Haiti itu di mana. Ada yang search Haiti di mana? Nah, ini saya kasih lihat nih Haiti di mana deh. Nah ini Haiti. Haiti ini di sini nih. Suatu pulau kecil sekali ya. Di sebelah timurnya Amerika. Amerikanya ini, Florida ini, Haiti kecil sekali. Nah ini sebagai saya ingatkan bahwa untuk membayangkan si TL ini hebatnya di mana itu ya kita mestinya harus melihat di mana sih ini posisinya apa sih ini kan sama sekali orang sering kali lupa ya bahwa itu harus ya untuk membayangkan apa yang terjadi di sana itu ya harusnya kita tahu di mana posisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya, apakah kita punya contoh macam TL ini di sini? Ada nggak yang kita bisa pamerkan pada Pak Gatot, Pak Diki bahwa ini adalah keberhasilan? Nah, saya gatal juga untuk memamerkan keberhasilan. Ini terjadi misalkan tahun 96. Ini 96 itu tiba-tiba datang kita lagi masih kecil lah, masih bayi lah. Tiba-tiba datang itu Paramount. Paramek lah, bukan Paramek lah. Ada Paramek datang ke Indonesia dari negara maju untuk membuat produk yang sama dengan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang sebetulnya perlu sedikit saya ini kan ya. Bentar. Nah, ini saya akan coba memperlihatkan bahwa kita punya juga kisah keberhasilan yang sebenarnya bisa kita pelajari di kita sendiri. Nah, ini yang tapi kita kan seringkali tidak membumi ya. Nah, ini saya perhatikan. Nah, ini dia. Nah, ini saya perhatikan. Ini tahun 98 nih di sini nih. Tahun 96 itu ada di sana tuh. Pada waktu itu Paramek datang nih 96 nih. Apa yang kita lakukan?
Padahal Paramek ini kita itu mungkin penjualannya baru ya kecil sekali lah dibandingkan dengan Paramek yang waktu itu penjualannya sudah mencapai 500 juta dolar. Kalau sekarang itu 8 triliun lah. Jadi ada di sini. Nah, kita punya bagaimana kita memenangkan persaingan dengan Paramek. Itu nanti Pak Surya bisa, kalau ada datanya, bisa kemukakan bahwa Paramek itu di Indonesia itu kalah. Bahkan pada saat itu juga saya bertekad untuk bukan hanya mengalahkan Paramek ini di Indonesia, tapi mengalahkan Paramek itu di negara asalnya. Sehingga dan secara kebetulan aja muncul Mr. Satoshi yang membantu kita untuk melaksanakan tugas itu. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa pertama kita harus melihat ya, konteksnya di mana sih, Haiti di mana sih, apa persamaannya dengan kalian tuh di MAK lah. Kemudian yang kedua, apakah kita punya contoh-contoh lokal atau tidak untuk memberikan motivasi mungkin bagi kita semua bahwa itu mungkin kita sampai. Bukan itu mungkin bahwa itu tidak hanya si TL aja yang bisa melakukan hal seperti itu di Indonesia. Saya rasa itu yang sedikit yang saya tambahkan ke Mbak Divi. Ya, untuk kita lebih memudahkan lagi berimajinasi. Ini di mana sih? Ini si TL berada, Haiti itu ada di mana sih? Dan kita pernah nggak sih punya kisah sukses semacam itu? Saya rasa begitu Pak Gatot, tambahan saya. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Buntoro. Ini menginspirasi sekali. Nanti kita coba rangkum. Silakan dilanjut dulu. Setelah Pak Buntoro, ada lagi? Kalau belum sempat raise hand, langsung buka mikrofon. Silakan. Saya monggo. Ya, mohon maaf sebentar aja. Saya tidak menanggapi, cuma saya ingin mengasih kuis sebentar. Jadi saya akan share kuis di kolom chat. Nanti silakan dijawab. Ada hadiah menarik. Terima kasih. Saya boleh ikut nggak Pak Ali? Mohon maaf Pak, nggak boleh. Oke, silakan. Kayaknya Bu Etna tadi mau menanggapi ya. Ya, terima kasih Pak Gatot. Dari kisah Love Venture tadi, satu, dia adalah pemimpin yang visioner. Jadi sebenarnya saya mengatakan bahwa Komisaris Utama MAK, Pak Buntoro adalah pimpinan visioner, ya, pemimpin yang visioner. Waduh, itu pasti mau naik gaji kan? Udah nggak butuh gaji. Bu Etna udah nggak butuh gaji, Pak. Ini nyata. Kemudian pandai dalam menyusun strategi militer. Saya kira perkembangan ekspor ya bisa berjalan baik. Dari awalnya saya bekerja 2006 itu 2 negara, sekarang sudah menjadi 51 negara dan bahkan sudah menembus pasar banyak negara dengan 10 juta US dollar. Tentu ini karena manajemen yang luar biasa disertai dengan tim marketing ekspor semua, tidak hanya marketing ekspor, engineering, produksi, semuanya tim MAK yang hebat. Kenapa? Karena untuk berhasil di ekspor tidak hanya satu yang hebat tapi tim yang hebat. Ya. Kemudian MAK yang berkomunikasi dengan baik, ya. Karena saya yakin dan percaya tidak hanya sebagai pemimpin itu sebagai contoh, tapi harus juga berkomunikasi dengan efektif, cepat, baik, tidak hanya internal ya Bapak Ibu, tetapi menurut saya juga eksternal, memahami budaya, tentu budaya karena diekspor ya, budaya customer juga harus paham. Kemudian juga di sini mengatakan menjunjung kesetaraan, ya, di mana tidak hanya kita mengatakan interculture di internasional, tetapi budaya di MAK sendiri juga banyak terdiri dari Jawa, dari Sunda, dari mungkin dari luar Jawa dan sebagainya, tapi itu bukan sebagai suatu persoalan. Karena kita saling menghargai, kita trust, dan untuk fokus kemajuan MAK
mencapai cita-cita dan mensupport visi dan misi daripada MAK. Kemudian pemimpin yang pemberani, ya tentu ya berani ya, berani untuk menerobos kemana-mana, ke negara mana aja di dunia, bahkan tidak hanya ke Jepang, ke Australia yang semakin berkembang, kemudian ke negara-negara lain juga ya. Itu butuh keberanian karena kalau sudah dengan internasional, saya kira persoalannya lebih kompleks ya. Tim MAK mempunyai kerjasama yang baik sehingga di dalam negosiasi internasional semua berjalan dengan baik. Kemudian membangun jaringan, ini saya tertarik juga untuk mengatakannya bahwa jaringan itu penting sekali karena itu berhubungan dengan citra kepada customer ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan saat mereka berkunjung itu mereka mengetahui MAK adalah mitra yang handal seperti itu. Dan untuk taktik-taktik yang dilakukan oleh Lovenser, saya kira ini sudah dilakukan oleh MAK. Ya, bagaimana mempertahankan apa yang berhasil, yaitu budaya-budaya yang baik tetap dipertahankan oleh MAK yang positif ya. Kalau kami karena saya dari marketing ekspor, yaitu budaya untuk greeting setiap pagi hari sebelum jam 8 itu untuk diawali suatu keharmonisan atau suatu hal yang positif ya di dalam tim. Setelah itu juga mereka melaporkan ke tim, melaporkan apa yang akan dilakukan atau progres apa, sehingga setiap individu tim tersebut mengetahui proses atau progres daripada customer ekspor ya. Masing pihak BSI saling memberikan informasi satu sama lain. Ya, kemudian mungkin sedikit lagi Pak Gatot ceritakan aturan yang mengejutkan gitu. Itu mungkin saya sudah sampaikan itu di dalam isi saya, berpakaian untuk sukses. Mungkin teman-teman melihat saya selalu di dalam meeting, tidak hanya raker, ATM dan sebagainya, atau ketemu dengan customer, saya selalu menggunakan jas. Itu buat saya adalah sesuatu yang khusus sebagai wakil dari MAK harus selalu berpakaian dengan rapi gitu ya. Kemudian memasukkan kepemimpinan dari luar ya, tentu kita belajar dari banyak customer ekspor juga yang positif kita ambil juga. Kemudian membuat keputusan prioritas dan itu kita tetap gaspol terus ya untuk mencapai yang terbaik buat MAK. Menjalankan apa yang dikatakan ya itu harus dipercaya, bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan gitu. Apa yang dikatakan itu adalah yang dikomitkan. Komitmen. Oke. Begitu. Oke, terima kasih Baik, banyak. terima kasih sudah banyak. Terima kasih banyak Bu Etna dan ini sudah banyak banget catatannya. Jadi saya ingin sekarang lebih mengkhususkan yang 7 tips atau triknya si Lovenser atau TL tadi. Bagaimana menurut Anda dari 7 ini kalau diurutkan gitu ya, yang menurut Anda paling penting yang mana? Mungkin sebutkan 2 aja gitu ya, atau 1 juga boleh. Nah, saya minta sekarang saya nunjuk ya, Bu Etna, saya nunjuk Mbak Ninda. Mbak Ninda, biar kaget sekalian gitu ya. Mbak Ninda, gimana dari 7 taktik itu mana yang menurut Mbak Ninda paling mengesankan dan bisa kita jalankan gitu, Mbak? Baik, selamat siang Pak Gatot. Apakah suara saya terdengar, Pak? Jelas, Mbak. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk 7 taktik Loiverte. Saya cenderung ke walk the talk. Itu yang paling bisa yang paling menarik bagi saya. Karena di sana Loiverte hidup bersama pasukannya, berbagi kerja keras mereka, dan memimpin dari garis depan pertempuran, terluka berkali-kali. Berarti dalam asumsi saya, Loiverte ini benar-benar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasukannya. Begitu, Pak. Jika diimplementasikan ke dalam suatu perusahaan, menurut saya seperti ini. Seorang
pemimpin atau leader itu akan lebih bisa dapat merasakan apa yang dirasakan oleh bawahannya. Jadi saya contohkan saya saja ya Pak ya. Dulu posisi saya itu ada Bu Inta. Nah, mungkin Bu Inta dapat merasakan entah kesulitan atau kesulitan-kesulitan yang ada dalam menanggapi banyaknya customer gitu Pak. Karena Bu Inta ini benar-benar melakukannya gitu. Lain halnya jika seorang pemimpin itu tidak melakukan apa yang kami lakukan, itu kan akhirnya hanya asumsi dirinya sendiri gitu Pak. Oh, itu gini kok gini. Nah, karena pemimpin yang satu ini tadi benar-benar tidak merasakan apa yang kami rasakan. Begitu Pak Gayor. Oke, baik, terima kasih Mbak Ninda nih karena namanya disebut dan pekan lalu belum bicara, kita panggil Mbak Ita untuk berkomentar. Bisa mengomentari yang dikatakan Mbak Ninda atau hal yang baru dari 7 itu mana yang menurut Mbak Inta paling menarik untuk ditindaklanjuti atau paling menginspirasi lah gitu Mbak Inta. Pak. Ya, silakan. Selamat siang Pak Gatot, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya gabung di tempatnya Pak Purnomo, Pak. Halo Mbak Ninda, terima kasih nama saya disebut Mbak. Kan saya Ditunjuk, dikongkon ngomong. Rasa no gue. tadi disebut Pak Kuntoro, saya diam aja, sekarang disebut Mbak Ninda, saya bersuara. Siap Pak Kuntoro. Oke, kalau saya yang paling menarik adalah yang ketujuh Pak, make ethics explicit. Nah ini dalam sisi customer service ya Pak, dalam melayani itu etikanya harus jelas. Ya. Maju sedikit. Ini saya geser ya Pak. Cukup jelas kok. Oh biar baik. Dalam melayani etikanya harus jelas. Jadi ya ketika kami menerima komplain misal bagaimana cara menanggapinya Pak untuk customer supaya paling tidak sabar dalam menghadapi kritik atau keluhan pelanggan, tapi tetap tidak kehilangan fokus pada tujuan utama, yakni untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Padat, menginspirasi. Nanti kita lanjut dengan dialog selanjutnya. Oke, sekarang saya buka untuk yang lainnya. Monggo, siapa yang tertarik untuk... Oke, Pak Inoy. Silakan Pak Inoy. Terima kasih waktunya Pak Gatot. Terkait 7 taktik itu, mungkin saya nggak akan milih mana yang menurut saya terbaik ya, tapi ada 2 yang menurut saya itu gabungan yang terbaik gitu. Jadi menurut saya 7 taktik Lover 2 itu merupakan panduan yang sangat relevan untuk membangun budaya perusahaan yang kuat. Nah, nomor 1 dan 4 itu gabungan yang menurut saya cukup baik Pak. Mempertahankan apa yang berhasil, dan nomor 4 memasukkan kepemimpinan dari luar. Contohnya tadi di TL seperti itu ya. Jadi dengan tidak membuang yang baik dan tidak takut untuk membawa hal baru, itu bisa saling melengkapi, bisa mempercepat pertumbuhan dari perusahaan atau mempercepat kemajuan dari perusahaan. Mungkin itu Pak penekanan saya. Dan kalau boleh saya tambahkan satu lagi mungkin terkait dari cerita Kak Kiki tadi. Tanpa kepercayaan itu komunikasi akan runtuh. Ini kalau dikaitkan dengan perilaku tidak konsisten itu akan menghancurkan semuanya. Nah ini menurut saya cukup tepat ya. Jadi kepercayaan itu adalah fondasi dari semua komunikasi yang efektif. Perilaku yang konsisten, kata-kata yang tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan atau sikap yang berubah-ubah,
secara pasti akan perlahan mengikis fondasi itu. Jika sudah begitu, kepercayaan akan hancur. Komunikasi tidak ada artinya. Begitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berarti ini konsisten untuk hal yang baik ya, bukan yang buruk tentunya ya. Hal yang Iya, baik. betul, Pak. Oke, ada lagi yang lain, teman-teman? Silakan. Resen atau langsung. Mari. Saya Pak Gatot. Ya, monggo. Ya, buat saya yang menarik itu nomor 1 ya Pak, mempertahankan apa yang berhasil. Kalau saya lihat, kalau saya relate di MAK itu mungkin hati-hati karena kita mempertahankan apa yang tidak berhasil. Jadi kita kan udah berapa puluh tahun ya, 25 tahun lebih gitu. Jadi harusnya untuk masalah kualitas yang basic itu, teknis-teknis mekanisme basic itu harusnya kita udah bisa dibilang, bisa diharapkan udah menguasai gitu ya. Tapi kenyataannya apa yang terjadi masih ada hal-hal yang ya nggak tahu ya simple atau enggak, tapi ada aja gitu komplain-komplain gitu. Jadi menurut saya ini juga perlu kita review ya untuk diri sendiri juga. Apakah kita mempertahankan apa yang tidak berhasil, ataukah haruskah kita lebih melihat solusi lain yang lebih bisa mengembangkan MAK atau produk-produk MAK. Begitu kira-kira Pak Gatot. Terima kasih. Wah, keren, mantap. Oke, karena Pak Bun juga udah resen, monggo Pak Bun, habis itu Pak Andreas. Iya Pak, saya tidak dalam rangkaian 7 taktik itu Pak, tapi saya ingin mengingatkan sebetulnya bahwa pelatihan ini atau acara ini itu tidak ditujukan semata-mata untuk kemajuan MAK, tapi lebih pada kemajuan masing-masing pribadi, supaya jangan ada kata perusahaannya maju, karyawannya tetap kere. Nah ini penting saya ingatkan ya. Jadi bahwa kalau kita lihat Indonesia katanya maju, tapi kalau rakyatnya kere kan sebenarnya kan tidak bukan itu yang kita harapkan kan. Jadi pada intinya kenapa ini melibatkan seluruh karyawan nantinya 1.000 adalah untuk membuka wacana lah berpikir kita bahwa kita juga sebagai bagian dari MAK harus ikut maju. Saya rasa itu yang penting saya ingatkan dalam pada setiap pengikut pelatihan ini. Terima kasih Pak Gatot. Ya. Oke, terima kasih. Keren banget nih Pak Buntoro udah memberikan inspirasi. Oke Pak Andreas, monggo Pak Andreas. Ya, selamat siang Pak Gatot. Jadi kalau menurut saya ini yang berkesan ya dari 7 ini ya, menciptakan aturan yang mengejutkan, yang nomor 2 Pak itu. Nah itu ya baru-baru ini juga saya juga udah mencoba juga ini sebelum baca ini, malah misalnya tadi dari awal yang kita bicarakan semua itu masalah produk ya, masalah kualitas gitu ya. Nah itu minggu kemarin juga udah saya briefing juga itu, misal PT Mari itu nanti kalau misalnya ada BUMN drawing yang belum beres semuanya itu ya nanti karena udah PT sendiri jadinya pembayaran saya pending gitu aja, pembayaran ke PT Mari Pak. Nah mudah-mudahan itu nanti aturan-aturan yang mengejutkan itu juga nantinya bisa diterapkan di semua lini MAK. Gitu aja Pak dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Andreas. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada yang lain untuk sementara ya, saya berkomentar sebentar, tapi begitu ada yang resen, nanti insya Allah saya berhenti. Ada 3 hal yang pengen saya garis bawahi dari 12 komentar ini ya, termasuk semuanya ini. Jadi ada yang mengerucut di sini adalah, pertama saya melihat ada keinginan bahwa kita menuju MAK yang lebih baik. Ya, jadi artinya MAK yang lebih baik itu pandangan kami, DP dan Gatot ya, itu tidak melulu hanya MAK-nya. Tadi dikatakan Pak Buntoro dan pekan lalu kita sudah bahas ya.
jangan dianggap program ini ya program, sekedar program, Anda datang kemudian yang penting sudah celontreng menggugurkan kewajiban. Enggak. Tolong dimaknai, jangan sampai hidupmu itu sia-sia hanya gara-gara sesi 2 jam yang tidak mengenakan ini, misalnya ya. Jadi Anda datang karena memang demi absensi, demi apa? Enggak. Karena saya, Kak Dipi dan saya itu yakin di setiap interaksi selalu ada pembelajaran, ya, termasuk ini, ya. Jadi ini tolong ya teman-teman, baik tadi yang dikatakan oleh Pak Arya gitu ya, Bu Fitri gitu, maupun juga tadi pembelajaran dari Mas Arya tadi kan menarik ya. Jadi sebetulnya contoh nyata TL itu udah ada dalam pengertian bahwa dia diberi kesempatan, artinya rasa bersyukur bahwa saya di MAK diberi kesempatan sejak saya bergabung, saya dikasih kesempatan untuk belajar dan seterusnya ya. Nah, itu juga jangan sampai membuat kita nanti menjadi semacam berada di zona nyaman. Oh, kita udah baik kok, kita udah hebat, nggak perlu lagi gitu, nggak seperti itu ya. Jadi selalu ada yang lebih baik gitu. Nah, yang kedua yang saya ingin tekankan adalah sebetulnya sudah dikatakan oleh teman-teman tadi, termasuk Bu Fitri ya tadi menyebut karena dia membaca buku dari tuannya, perpustakaan tuannya ya. Dan itu juga tadi disampaikan oleh Kak Dipi dengan sangat baik. Nah, itu tolong dicermati, bukan hal yang remeh ya. Pak Buntoro pernah bercerita waktu ngopi-ngopi di Jakarta dengan saya bahwa beliau ini juga membangun MAK basisnya buku. Dan alhamdulillah hari ini kita basisnya buku juga ya. Apakah buku What You Do Is Who You Are itu the best? Enggak ya. Tapi kenapa kita pilih? Paling tidak kita ada alur dulu ya. Jadi maksud saya kita juga tahu bahwa Lefebvre atau TL itu dia juga baca buku salah satunya Julius Caesar ya. Apakah itu the best book? Enggak juga sebetulnya. Tapi dengan dia membaca itu dia semangatnya menggugah sekali ya. Nah, itu juga yang membuat kami juga di Bidang Gatot ini juga merasa bahwa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena juga basisnya buku ya. Terutama saya bisa bicara bahwa karir saya buku ya. Singkat cerita, saya nggak mau berpanjang lebar bahwa saya dulu jadi konsultan Pricewaterhouse Consulting, modal saya hanya buku. Saya nggak punya pengalaman jadi konsultan. Saya ini production engineer selama 10 tahun, nggak tahu apa itu consulting, kok ya masuk diangkatnya jadi strategy consultant gitu ya. Jadi maksud saya jangan pernah meremehkan buku ya. Oke, yang ketiga, dari semua pertanyaan ini ya, saya menganggap gini ya teman-teman, maaf ya kalau penampilan saya agak berbeda. Oh, bisa kelihatan nggak saya? Ada yang tahu saya siapa ini? Memakai apa nih? Buto hijau, Pak. Buto hijau, keren banget ya. Nah gini Pak, teman-teman, kenapa saya pakai topeng tadi? Kita ini hidup semuanya bertopeng, semuanya, termasuk saya. Ya, bahkan kita ini setiap hari kalau Muslim ya, saya yakin juga di agama lain sama, dibantu oleh Yang Maha Kuasa untuk ditutupi aib kita. Ya, nah. Kenapa saya pakai ini, topeng ini? Karena saya pengen dialog kita ini yang kedua ya, semakin hari kita semakin menghilangkan hulk ini, menghilangkan topeng ini. Kita mencoba mengangkat jati diri kita masing-masing menjadi who you are, dalam pengertian yang benar-benar sejatinya. Oh, saya ini seorang Sambodo, saya ini seorang Nunda, saya ini seorang Aci, saya seorang Ristanta. Itu benar-benar harus disematkan. Dan tadi udah digongkan oleh Pak Buntoro dengan sangat baik ya. Kalau si founder sudah mengatakan seperti itu, artinya kita ini sudah diberi kesempatan. Tinggal kita mau atau tidak, gitu ya. Nah, benar ya Pak Kak Dipi, 3 kalimat. Ya. Kenapa saya pakai ini? Karena saya juga pengen teman-teman bicara apa adanya, benar-benar mewakili diri Anda demi kebaikan Anda,
Dan ujungnya pasti ke MAK. Nggak mungkin ujungnya nggak MAK dan juga ke kehidupan keluarga Anda. Jadi mari kita sama-sama hilangkan topeng-topeng ini ya. Pada saat diskusi itu kita benar-benar bicara hati ke hati. Jangan takut karena ada Pak Buntoro, ada Pak Dimas, ada Budia. Kita benar-benar who you are, gitu ya. Itu saya tekankan di situ. Oke, silakan Kak Bibi, kalau mau ditambahin. Iya, Mas Gatot. Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, saya belum bisa on cam, khawatir sinyal, nggak apa-apa off cam ya. Barusan ada permintaan untuk on cam. Saya menambah sedikit, mumpung pas suasananya, timingnya Mas Gatot tadi menyampaikan poin-poin. Ada satu juga yang, karena kita sudah sampai di pekan 2, sudah masuk ke chapter taktik juga. Jadi saya harap Bapak Ibu berkenan untuk mulai merenungkan dan memikirkan bagaimana ya cara kita untuk bisa menyampaikan semua apa yang kita dapatkan dari sesi ini sampai ke paling bawah karyawan yang ada atau anggota tim Bapak Ibu sekalian. Bagaimana komunikasinya, seperti apa bentuknya, lain sebagainya. Karena ilmu ini tentu jangan sampai berhenti di kita, sebisa mungkin sampai ke yang paling bawah sehingga membawa perubahan yang betul-betul apa disebutnya ya, menyeluruh lah begitu kira-kira. Ini akan terus saya dan Mas Gatot tanyakan, baik base esai maupun mungkin percakapan dialog langsung. Gimana caranya? Gimana caranya Bapak Ibu menyampaikan ini sampai nanti ke bawah-bawahnya begitu. Selain untuk diri sendiri, untuk perusahaan, lalu untuk yang ada di bawah tanggung jawab Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih. Silakan dilanjut Mas Gatot dan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya rasa dari saya cukup. Saya ingin teman-teman memanfaatkan waktu 10 menit lagi ini untuk dialog lebih lanjut ya. Karena tadi sebetulnya menarik sekali ya yang disampaikan tadi, termasuk yang Bu Etna sampaikan bagi MAK mendunia gitu ya. Itu saya di tanggapan Bu Etna seperti itu. Menurut saya kalau kita sudah mendunia, apalagi cuma nasional gitu ya. Nah itu, silakan Pak Buntoro. Ya Pak Gatot, saya itu tergelitik dengan topeng Pak Gatot. Kenapa Jadi, Pak? Ini lagunya ini sebetulnya nih. Peter Pan. Oh, suaranya nggak ada Pak. Oh, sorry. Sebentar. Supaya lebih afdol lagi lah. Jadi ada Saya belum tahu tuh Pak, ada lagu judulnya Topeng, saya belum tahu. Nah, itu dia pakai itu begitu. Itu insting dari pengusaha begitu, Pak. Insting pengusaha ini pasti ada duitnya nih. Nih. Udah cukup, Pak. Jadi buka dulu topengmu. Jadi mari kita membuka topeng kita masing-masing. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Oke, silakan teman-teman. Ya, Pak Santo, monggo Pak Santo. Masih mute Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, tentunya MAK harus tumbuh berkelanjutan. Ya. Dan tumbuhnya ini tadi kurvanya Pak Buntoro itu kan eksponensial seperti itu. Ya. Tapi sebetulnya setiap fase itu ada pertumbuhannya. Jadi pada setiap fase pertumbuhan tentu kita harus melakukan bertahan, bertumbuh, dan berkembang. Ini waktu saya pertama masuk ke MAK tahun 2000, ini moto yang dipakai, bertahan, bertumbuh, dan berkembang.
Lalu dari situ kita bisa membentuk budaya, yaitu budaya pemeliharaan, perbaikan, dan inovasi. Nah, secara hierarki budaya pemeliharaan, perbaikan, dan inovasi ini nantinya akan mengangkat siklus bertahan, bertumbuh, berkembang menuju level perkembangan yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena tidak hanya sekedar perusahaannya, tetapi juga person-personnya tentu akan ikut juga begitu. Nah, tetapi secara hierarki masalah pemeliharaan, perbaikan, dan inovasi ini kita perlu menyadari fungsi peran-peran kita masing-masing. Jadi kalau di level operator misalkan, itu memang mereka utamanya adalah melakukan pemeliharaan sesuai dengan SOP sehingga terbaik dari produknya itu dapat kita jaga, tapi perusahaan juga memberikan kesempatan untuk para operator melakukan perbaikan, dan perbaikan yang berarti buat perusahaan akan dihargai dengan satu sistem yang kita sebut sistem saran. Lalu bagaimana dengan junior manager maupun manajer? Mereka apakah harus full juga pemeliharaan? Kalau manajernya melakukan full pemeliharaan, ya perusahaan tidak akan maju. Sehingga untuk level junior manager dan manajer ini dibagi sama antara pemeliharaan dan perbaikannya. Lalu sebagian nanti inovasi. Lalu bagaimana dengan inovasi? Inovasi adalah bagian dari top manajemen melakukan inovasi tanpa menafikan pemeliharaan dan perbaikan. Jadi dikaitkan dengan taktik TS tadi, yang pertama sekali mendasar adalah bahwa MAK secara pertumbuhannya adalah bertahan, bertumbuh, berkembang. Pertumbuhan yang kita dapatkan di satu fase harus dipelihara dengan sebaik-baiknya untuk nanti didorong pertumbuhan ke fase berikutnya. Jadi yang kedua selain pemeliharaan tadi, masalah yang praktik ketujuh, masalah etika adalah menjadi penting agar fase bertahan dan bertumbuh berkembang tadi bisa tetap kita pertahankan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Kirain masih ada 10 halaman lagi, Pak. Oke. Matur nuwun, Pak. Oke, ini bagus sekali dan ini karena sudah mendekati waktu, tapi nggak apa-apa. Masih ada 10 menit dan nanti ditutup oleh Pak Ali tentunya. Ini ada dua hal yang pengen saya tekankan ya. Jadi sebetulnya salah satunya dari yang dikatakan tadi oleh TL ya, bahwa taktik nomor 1 adalah keep what works ya. Nah, saya yakin bahwa ini ada di MAK ya, walaupun mungkin masih mungkin juga di-ignore begitu aja, tapi saya ngomong apa adanya. Waktu Juli 2023 sampai dengan Januari 2024 ada program PEACE ya, Professional Excellence, itu alignment, capability sama engagement. Alhamdulillah itu dari 33 orang tidak ada satupun jadwal yang miss ya, semuanya berjalan ya, semuanya berjalan. Artinya apa? Sebetulnya MAK ini disiplinnya udah bagus. Dan ini kenapa saya berani begitu? Hari Selasa lalu saya pakai topeng yang sama ini ya. Saya mengatakan bahwa saya sedang meng-coach COO dan CFO ya, yang mana dua-duanya itu saya berhentikan ya, saya berhentikan jadi coach saya. Ini kisah nyata ya. Menurut saya begini ya, kalau dia nggak mau di coach, ngapain saya mesti buang waktu ya? Dan memang dia mengakui bahwa dia nganggap sesi ini ya seperti biasanya Pak gini-gini, ya udah saya berhentikan, dia kaget ya. Nah berarti kamu pakai topeng ya, kalau kamu kaget kamu pakai topeng. Saya pakai bahasanya bukan Bapak lagi, kamu, karena dia lebih muda dari saya. Enaknya gitu kalau jadi orang lebih udah tua gitu ya. Kayak saya 64 tahun ya, jadi bisa ngomong kayak gitu. Jadi topeng yang sama saya pakai, ini punya cucu saya bawa, ini baru hari Selasa kemarin. Nah, artinya di perusahaan tersebut disiplinnya belum jalan ya. Nah, apakah ini yang kedua yang saya ingin katakan, create shocking rules. Saya mengusulkan ya bahwa yang ada di buku ada kata-kata gini,
If you are on time, you are late. Jadi kalau Anda tepat waktu, berarti Anda telat. Karena memang itu ada. Dan si Ben Horowitz menyebutkan salah satu coach melatih timnya nggak boleh telat. Jadi kalau datang latihan jam 3 sore, jam 3 kurang 5 atau sebelumnya dia harus sudah ada di lapangan. Wah, dikomplain, tapi dia nggak peduli. Kalau kamu on time, jam 3 datang, nggak boleh ikut latihan. Ya, nah, kita berlakukan yuk di sini. Ya, setiap Senin, kalau kami telat jam 9 pagi, nggak mengirim sinopsis, silahkan kami didenda. Saya nggak tahu nanti kalau perlu didendanya pakai rupiah, silahkan. Ya. Kemudian yang kedua, kami berharap Bapak dan Ibu semua setiap Selasa, ya, maksimum jam 11, ya, itu sudah mengirimkan pasca diskusi kita ini. Jadi pasca 2 ini dikirim nanti hari Selasa sebelum jam 11. Kalau tepat jam 11 nggak kami baca atau tanggapi. Ya, kita harus strict karena kita membangun budaya harus dipaksa dulu. Kemudian setiap Kamis jam 11 ya mengirim mengenai IC yang dibaca mengenai sinopsis yang kami kirim setiap Senin. Ya, yang ketiga, pada saat Zoom, ya kalau Anda on time berarti Anda telat. Jadi sebelum jam 13.00 Anda harus sudah masuk ke ruang Zoom. Disepakati atau tidak? Sepakat, Pak. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi kita sudah menciptakan create shocking rules bahwa when you are on time, you are late. Artinya kita harus in time. In time itu artinya sebelum jam 1, ya, jam 1 kurang 1 detik, 1 kurang 5 menit gitu ya. Tapi kalau 1 kurang 10 Anda join ternyata Zoom-nya belum dibuka, jangan salahkan Pak Ali gitu ya. Tapi memang Zoom itu ya mungkin dibukanya nggak tahu jam berapa, 5 menit sebelumnya atau 10. Kalau dari saya gitu, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin, atau langsung ke Pak Ali, ini sudah jam 2.55 dan Jakarta hujan, deresnya bukan main di rumah saya. Di rumah anak saya lagi di rumah cucu saya. Silakan. Oke, silakan mungkin masih ada 1 orang lagi sebelum kita tutup. Nah, masih ada kesempatan loh. Baik banget ini Pak Ali ini. Adipi mungkin closing statement-nya. Dari saya, Pak Ali. Silakan. Ada suara? Ya. Jelas. Kayaknya semua sudah di wrap up oleh Mas Gatot ya, juga oleh timnya Pak Ali, semuanya luar biasa, terima kasih. Kalau dari saya sekali lagi mohon maaf, ternyata hari ini ada kendala teknis dari saya, tapi alhamdulillah Mas Gatot nih handle-nya luar biasa. Mas Gatot terima kasih, teman-teman juga rekan-rekan semua mengikuti. Alhamdulillah sudah selesai. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Gatot, esai ya, sebentar saya ada di mana ya? Saya shock dengarnya. Pak Ali kan bisa karena you are in time terus kok. Ya, ketua kelas kalau nggak in time ya kita fire lah ya. Nyambung dulu. Tadi disampaikan oleh Mas Gatot berkaitan dengan shocking rules ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman, rekan-rekan, dan kita dukung bersama. Dari sisi pembelajaran kita yang sudah saya sebutkan, kita mengadaptasi ini dan lain sebagainya. Esai sebenarnya adalah untuk kita semua, untuk Bapak Ibu semua. Manfaat esai ini sangat banyak. Kalau saya boleh sebutkan sedikit di sini, menulis, esai, journaling, lain sebagainya itu bisa mengurangi stres, mengurangi kecemasan, bisa membantu kita memahami diri lebih dalam. Karena otak itu penuh dengan pemikiran-pemikiran, sehingga para ahli baik psikologi maupun yang berkecimpung di bidang otak ya, untuk ilmu-ilmu otak, neuroscience itu sudah menyatakan bahwa menulis itu bisa mengurai apa yang ada di otak kita menjadi
dia lebih tertata, lebih terstruktur. Identifikasi emosi dan pemikiran ada dengan kita menuliskan apa yang ada di pikiran kita, dan juga membantu mengambil keputusan dengan cara melihat masalah dari perspektif yang lebih jernih. Ketika dia dituliskan jadi seperti itu. Kami akan dorong juga esai-esai Bapak Ibu nanti ke depannya untuk bisa mudah-mudahan ke depannya akan bisa memperluas perspektifnya. Jika memang ada kontrarian akan kita kembangkan sehingga wawasan akan semakin luas. Dan tentu saja dari pembelajaran model ini juga esai tidak berbatas pada apa yang disampaikan di sesi pemaparan dan juga dialog interaktif Bapak Ibu. Jadi diperkenankan jika kemudian esai Bapak Ibu nanti seperti ada yang menyampaikan tentang itu ya, Moby Dick yang itu gitu ya, apa pengalaman-pengalaman atau dari apapun bacaan yang ditemukan, silahkan. Kami dengan senang hati akan membacanya dan juga akan menanggapi. Diharapkan sebenarnya dari pembelajaran ini bahkan setelah kami sudah tidak ada pun tanda kutip sudah selesai program ini, ada apa disebutnya ya, kita sedang menciptakan jiwa-jiwa pembelajar sepanjang usia dengan program ini, karena proses yang ya mungkin tidak begitu mudah ya untuk menuangkan segala macam, meluangkan waktu membaca dan itu dan lain sebagainya. Tapi saya mendoakan kita bisa sama-sama belajar dan menjadi pembelajar sejati lewat program ini. Amin. Terima kasih. Dari saya mohon maaf untuk berbagai kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Gatot dan Pak Ali. Oh, langsung ke Pak Ali aja. Oke, terima kasih Kak Dipi dan Pak Gatot. Oke, sebagai penutup saya akan mengumumkan hasil kuisnya karena ini ada hadiah yang menarik bagi pemenangnya. Sebentar, ini dia. Hadiahnya apa? Celebes Bet. Oke. Ya, ini timestamp pengirim tercepat yang dapat dari Google Form. Pak Basilius, selamat. Anda menjawab benar, tahun berapa Thousand Laboratory dilahirkan? 1743. Ini hasilnya. Silakan nanti dari tim panitia akan menghubungi Pak Basil ya. Selamat. Ya, terima kasih Pak Ali. Oke, kita sampai di ujung acara, tepat pukul 15.00. Saya ucapkan banyak terima kasih atas masukan dan insight dari Pak Gatot dan Kak Dipi, dari Pak Buntoro, dan dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses MAK. MAK mendunia. Bye-bye. Masya Allah.